baper, bahas sang pelajar. Bahas apa aja. Jadi kenalin, aku Nisa Septi, di sini ditemani sama Kak Yosep. Ayo Kak Yosep, perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Terstadi, biasa dipanggil Yosep. Halo Kak Yosep. Halo. Nah, aku mau tanya nih, Kak Yosep ini di Pecinta Alam itu sebagai apa sih? Saya di Pecinta Alam sebagai Ketua Nata Mandala periode 2019-2020. Ekstra Pecinta Alam itu ngapain aja sih Kak? Banyak sih yang dibahas di situ, seperti isu-isu lingkungan, naik gunung, turun gunung, navigasi SAR, panjat tebing, ya, dan lagi sebagainya. Seru banget ya, jadi pengen gabung. Ya gabung aja gak apa-apa. Ya, next time ya Kak. Iya. Apa benar Indonesia menduduki posisi kedua sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia? Iya, benar sekali. Waduh. Apa sih penyebab Indonesia menduduki posisi 2 sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia? Ya, untuk penyebabnya sendiri kemungkinan dari masyarakatnya untuk tidak sadar tentang lingkungan. Terus dari pembuangan limbah, pabrik-pabrik membuang limbah, dan masih banyak lagi ya. Dampak sampah plastik itu bahayanya apa aja sih Kak? Untuk dampaknya banyak sekali. Yang pertama, misal kita ambil contoh pertama, kita membuang sampah. Nih ya, sampah. Setelah itu ada orang yang lihat, loh ini kok ada tumpukan sampah. Pasti orang itu akan membuang sampah di situ ikut-ikutan. Dan kita sebagai manusia nggak cuma sendiri kan, pasti ada banyak orang yang ikut-ikutan buang sampah. Dan itu akan menjadi terbiasa buat kita. Nah, itu akan menjadi tumpukan sampah yang sangat besar. Nah, di tumpukan sampah itu biasanya kalau sudah menumpuk bisa mengeluarkan gas. Nah, gas ini yang kita hirup biasanya kalau semisal sampah ini mengeluarkan gas, terus kita hirup, kita bisa terkena kanker. Nah, kalau semisal daripada kita buang sembarangan, kita bakar aja nih. Nah, kalau kita bakar, asapnya udah beda loh. Asapnya udah warnanya hitam. Nah, terus itu kalau kita kira asapnya udah hitam, nggak kita hirup, kita jauh-jauh gitu, apa udah selesai? Belum. Ternyata masih ada proses lagi di sisi lain mengotori udara. Polusi udara itu juga bisa mengakibatkan seperti hujan asam. Ya, ada tragedi banyak sih yang hujan asam. Untuk hujan asam juga akibatnya ke tanah nanti. Tanaman butuh air. Hujannya hujan asam. Terus bisa merusak. Terus setelah itu makanan yang terkena hujan asam kita makan. Coba bayangkan, makanan yang terkena hujan asam terus proteinnya dari situ, terus kita makan, jadi kembali lagi ke tubuh kita. Terus ada lagi yang lebih simpel, mungkin dibuang ke sungai aja, padahal itu nggak baik, bisa mengakibatkan banjir. Penumpukan sampah, ekosistem juga sih. Iya, biota laut, ya bisa menumpuk di samudra. Iya, di lautan di sana itu ada kayak kumpulan sampah. Kumpulan sampah, iya. Sampah ini juga sangat berdampak ya Kak dalam kehidupan laut atau enggak? Berdampak sekali, karena apa? Di sampah ini ada yang terkena hembusan angin dan lain sebagainya, itu akan bisa hancur. Dan ada juga sampah yang tidak bisa hancur. Nah, sampah yang hancur ini nanti akan mengecil, pecah menjadi kecil, yang dinamakan mikroplastik. Nah, nanti mikroplastik ini akan dimakan biota-biota laut yang ada di laut. Nah, coba bayangkan, ikan makan sampah yang kita buang. Kita juga makan ikan. Nah, apalagi kita yang buang sampah, kita yang merasa sampah itu udah gak berguna, ternyata kita makan lagi. Nah, itu yang semua itu yang kita buang malah bisa kembali ke tubuh kita. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas dampak bahayanya ya Kak. Iya. Sekarang tuh
Aku mau tanya solusi agar masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik. Untuk solusinya sih kita menjadikan edukasi ke masyarakat ya. Kita kasih edukasi seperti pentingnya membuang sampah. Kalau nggak gitu kita buat pamflet atau pentingnya membuang sampah. Terus kita jadikan sampah itu bisa menjadi daur ulang seperti bahan-bahan yang kreativitas seperti buat tas. Dulu di SD saya diajarin buat tas terus itu juga bisa buat cuan loh. Iya, dari plastik kopi gitu kan. Aku juga pernah sih dulu. Terus ada lagi dibuat dari plastiknya ini bisa jadi uang sekarang, ditukarkan di bank sampah yang terdekat. Kira-kira 2 kilogram plastik bisa menjadi logam murni. Aduh. Nah, mana sih yang lebih penting itu, mendaur ulang sampah plastik atau mengurangi penggunaan sampah plastik? Untuk keduanya sih penting semua sih menurut saya. Tapi untuk untuk lebih spesifiknya itu mending mengurangi plastik, karena untuk mendaur ulang plastik di pembuangan akhir nanti bakalan masih bisa menumpuk. Kalau kita menggunakan plastik, memanfaatkan plastik itu di pembuangan akhir, tidak akan terjadinya, ya akan cuman mengurangi lah setidaknya penumpukan sampah menjadi gunung di pembuangan akhir. Jadi plastik tuh cukup bisa merusak lingkungan ya Kak? Iya. Jangan menggunakan sampah plastik sesering mungkin ya kalian. Kalau bisa diganti sama tas yang bisa digunakan. Iya. Kalau bisa juga kita kalau semisal di minimarket atau kemana aja bisa pakai bawa tas sendiri. Itu lebih hemat daripada menggunakan plastik sekali pakai. Iya. Nah, tanggal 21 Februari kan ada Hari Peduli Sampah Nasional. Apa sih pesan yang mau Kakak sampaikan? Pesan yang saya sampaikan ini, kita bukan diwarisi bumi dari nenek moyang, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu. Itu. Terima kasih Kak Yosef. Iya. Nah, dari jawaban Kak Yosef tadi bisa disimpulkan bahwa jangan membuang sampah sembarangan, dan juga kalau bisa mengurangi penggunaan plastik ya guys, karena juga bahaya sih buat lingkungan kita sendiri. Jangan lupa buat Sobat Baper yang mungkin punya rekomendasi narasumber di episode selanjutnya, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam Sobat Baper. Bahas pelajar, bahas apa aja.